Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara, bersyukur kita boleh kembali beribadah meskipun masih di dalam ibadah online. Tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan selalu ada pada kita, dan biarlah kita beribadah dengan hati yang sungguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur oleh karena sampai hari ini Engkau memelihara kami Tuhan meskipun melewati hari-hari yang sulit. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap anak-anak Tuhan yang datang kepada Tuhan dan ingin mengenal Tuhan. Karena kasih-Mu yang ajaib yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam Yesus Kristus yang menanggung dosa setiap kami yang percaya dan memberikan keselamatan. Kasih itu adalah kasih yang tidak pernah pudar oleh waktu, oleh keadaan. Ajarlah kami selalu datang ke hadapan Tuhan, sehingga ketika kami jauh dari Tuhan, tidak seiring dengan kehendak-Mu, kami boleh bertobat, kami boleh diubahkan, dan bahkan muncul kerinduan yang demikian dalam untuk mengenal Tuhan, bersekutu dengan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami tahu ada pergumulan-pergumulan di sekitar kami, di dalam hidup kami, keluarga, pekerjaan usaha oleh karena situasi dan kondisi pandemik COVID-19 ini. Tapi kami percaya semua yang diizinkan Tuhan ini untuk membentuk kami, supaya kami lebih mengenal Engkau dan bahkan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, pimpinlah setiap kami masuk di dalam kebenaran firman-Mu, menolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, dan boleh berkenan kepada Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Galatia pasal yang kedua, ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 28 September 2018 merupakan salah satu hari yang tak terlupakan bagi masyarakat dunia, khususnya kita bangsa Indonesia. Pada hari itu kita tahu bahwa terjadi gempa yang berkekuatan 7,4 skala Richter, mengguncang khususnya kota Palu dan Donggala. Terjadi tsunami dan pergeseran tanah yang kemudian kita kenal dengan nama likuifaksi. Saudara-saudara, gempa yang begitu dahsyat telah memakan korban jiwa, bahkan dikatakan lebih dari 2.000-an jiwa yang meninggal. Saudara-saudara, peristiwa ini tentunya membuat kesedihan yang begitu besar, oleh karena di mana banyak keluarga tidak dapat saling bertemu, dipisahkan oleh karena kematian. Kerugian materi yang begitu besar dan pengalaman traumatik itu menimpa masyarakat. Bapak Ibu, dari berbagai kisah yang mengharukan di balik daripada gempa dan tsunami ini, ditemukan bahwa ada seorang bayi yang selamat dan ditemukan di atas pohon sehari pasca tsunami yang menerjang kota Palu dan Donggala. Bayi itu bernama Putra Mandala Sakti. Saudara, sang bayi terpisah akibat terkena gelombang tsunami. Sang bayi ditemukan berlumuran lumpur di atas pohon, 600 meter dari rumahnya. Keluarga kemudian diberitahu dan baru bertemu dengan sang bayi 5 hari setelah tsunami dan gempa menerjang kota Palu dan kota Donggala. Saudara-saudara, kalimat pertama yang terucap dari ibu sang bayi adalah, "Kami kira dia sudah meninggal." Kalimat yang diucapkan di sela tangis haru yang pecah.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini hampir 2 tahun telah berlalu. Dan mungkin sepanjang hidup orang tua sang bayi pasti tak pernah melupakan momen itu. Saat mengetahui anak mereka ternyata masih selamat. Saudara-saudara, sebagai orang tua yang bijak, pastilah pada waktunya nanti sang anak diceritakan tentang peristiwa itu. Pastilah di balik cerita itu diceritakan, dimaksudkan agar sang anak itu menghargai kehidupannya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan hidup dan pengalaman hidup saudara? Adakah momen dalam hidup saudara yang memberikan perenungan mendalam bagi saudara? Di mana momen itu menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Sehingga saudara merasa menjadi pribadi yang sungguh bersyukur, bersyukur karena masih bisa menikmati kehidupan ini. Saudara, saat merenung, mungkin saudara memikirkan kehidupan masa lalu atau hari-hari yang lalu saudara, dan membandingkan dengan kehidupan hari-hari yang saat ini kita sedang jalani, khususnya dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Saudara, bidang ekonomi mungkin dapat menjadi contoh yang berdampak besar. Meskipun ada sebagian orang itu tidak terlalu terpengaruh dan bahkan mendapat kesempatan yang lebih besar menumbuhkan ekonominya. Namun saudara, dari berita dan percakapan yang kita dapatkan, kita menemukan bahwa persentase yang lebih besar orang mengalami penurunan dan bahkan kesusahan besar dalam ekonominya. Saudara, godaan datang saat hari-hari lalu mungkin terasa bagi kita, telah membuat kehidupan kita itu secara manusiawi lebih baik dari hari-hari sekarang. Hari-hari lalu terasa mungkin lebih membuat kita bebas bergerak, bisa kemana, kesana kemari, melakukan banyak hal dibandingkan dengan hari-hari ini yang sangat terbatas dan membuat kita mengalami banyak kesusahan. Saudara-saudara, kita mengenal seorang yang bernama Steve Jobs. Adalah seorang tokoh bisnis, ia adalah pendiri dan mantan CEO perusahaan Apple Amerika Serikat. Steve Jobs meninggal 5 Oktober 2011. Menjelang dia meninggal di hari-hari penderitaannya akibat komplikasi kanker pankreas yang berbentuk langka, ada sebuah kesadaran dan penyesalan yang menghantui pikirannya di saat akhir hidupnya. Saat memperbandingkan dengan hari-hari yang lalu. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang diungkapkan. Dikatakan di malam yang hening ketika cahaya dan suara mesin di sekitar ranjangnya itu membawa dia merasakan bagaikan nafas maut kematian itu mendekat pada dirinya. Dia berkata, sekarang aku mengerti. Seseorang asal memiliki harta secukupnya, itu sudah cukup untuk dirinya. Mengejar kekayaan tanpa batas bagaikan monster yang mengerikan. Lebih lanjut dia berkata, Tuhan memberi kita organ-organ perasa agar kita bisa merasakan cinta kasih yang terpendam dalam hati kita yang paling aman, yang paling dalam. Tapi bukan kegembiraan yang datang dari kehidupan yang mewah. Itu hanya ilusi saja. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, hari-hari ini saya dan saudara menjalani sebuah realita. Realita kehidupan yang kita harus hadapi, yaitu bahwa kita bersama-sama masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang tidak menentu. Tapi saudara, hal yang penting adalah bagaimanakah kita membangun pemahaman kita akan kehidupan yang benar di saat kita memperbandingkan kehidupan kita hari-hari yang lalu dan hari-hari saat ini yang sedang kita jalani. Saudara, merenungkan perjalanan hari-hari kita yang lalu dan memperbandingkan dengan hari-hari sekarang
adalah baik menurut saya. Paling tidak saudara-saudara menunjukkan bahwa saya dan saudara memiliki keseriusan terhadap perjalanan hidup kita. Saudara, terlebih jika kita merenungkan dalam kejujuran dan kerendahan hati, maka ada banyak pelajaran yang dapat kita petik untuk membuat kehidupan kita menjadi lebih bijak. Saudara, mari kita menyelami semangat dan pemahaman Rasul Paulus di saat dia menuliskan firman Tuhan dalam Galatia pasal yang kedua ayat 19 dan 20. Bagaimana dia mengungkapkan tentang kehidupannya. Kehidupan sebelum dan sesudah dia percaya kepada Kristus. Rasul Paulus menyatakan ini kepada penerima surat, yaitu jemaat di Galatia yang sebagian besar berlatar belakang Yahudi. Saudara, Rasul Paulus menyampaikan kebenaran melalui pengalaman hidup dan pemahamannya bahwa meskipun secara lahiriah mereka berlatar belakang Yahudi, namun sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus, mereka memiliki kehidupan baru. Kehidupan yang telah dibebaskan dari Taurat yang mengikat mereka hari-hari yang lalu. Bahwa sekarang di dalam Kristus, mereka memiliki kehidupan yang bebas dalam anugerah Tuhan. Sehingga mereka tidak boleh lagi mengikatkan diri dengan hukum Taurat. Karena merupakan hal yang tidak benar. Galatia 2 ayat 19 berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Rasul Paulus ingin berkata sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Berarti Paulus sedang menegaskan kebenaran tentang kehidupannya di dalam Kristus. Bahwa dia tidak lagi terikat di dalam tuntutan Taurat. Saudara, tidak diragukan bahwa Rasul Paulus sebelum percaya bernama Saulus itu mendedikasikan hidupnya untuk mentaati hukum Taurat. Kebanggaannya pada status dan pengetahuannya tentang Taurat sangat-sangat mendalam. Saudara, jika kita hidup dan ada pada zaman Paulus dan mengenal dia sebelum menjadi orang percaya, maka pertanyaan yang muncul mungkin di dalam diri kita, apakah mungkin Paulus akan meninggalkan Taurat dan percaya kepada Kristus? Jika kita menjawab pertanyaan ini dari perspektif manusia yang terbatas, maka jawabannya hampir 100% dapat dikatakan tidak mungkin seorang seperti Paulus itu bisa berubah. Tentunya hal ini sama seperti ketika kita melihat seseorang yang begitu jahat, kita bertanya apa mungkin dia berubah kemudian memiliki kehidupan menjadi orang yang baik. Demikian pula orang yang punya karakter yang sangat jelek, apakah mungkin akan menjadi pribadi yang berubah, menjadi pribadi yang berkarakter terpuji. Tapi yang terjadi saudara-saudara bahwa Paulus kemudian menjadi orang percaya, bukan? Bahkan dia terpanggil menjadi seorang rasul. Saudara, apakah yang penting untuk kita renungkan bersama ketika Rasul Paulus berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Saudara, sangat jelas bagi kita sebenarnya kebenaran yang begitu penting bahwa hukum Taurat tidak mungkin menjadi sarana keselamatan bagi Paulus dan bangsa Israel. Saudara, bagi Paulus, masa lalunya menunjukkan bagaimana dia hidup melandaskan ketaatannya kepada Taurat. Itu merupakan hal yang sangat menyedihkan, terlebih ketika dia mengharapkan perkenaan Tuhan atas dirinya. Bagi Paulus bahwa masa lalu yang begitu membanggakan secara status, kepemilikan secara materi, kuasa dalam kedudukan, ternyata tidak memberikan arti hidup baginya. Bila dibandingkan dengan kehidupan yang didapatkannya di dalam pengenalan dan penerimaannya akan Kristus. Saudara, Paulus dalam kejujurannya mengakui bahwa masa lalunya itu telah memberikan kebanggaan dan kepuasan manusiawi. Semua itu diakuinya telah memberikan kekuatan dan prestise bagi dia. Itu adalah jalan masa depan
menuju keagungan secara manusiawi. Karena telah membuatnya menjadi seorang pemimpin. Pada waktu itu dia dipenuhi dengan rasa bangga yang luar biasa. Saudara, ungkapan tentang kebanggaan terhadap status dan kuasa yang dimilikinya pada masa lalu itu dituliskan Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Kalau saudara-saudara memperhatikan ayat-ayat itu, maka kita temukan bahwa di dalam ayat-ayat itu Paulus mengatakan bahwa semuanya yang dahulu itu merupakan keuntungan baginya. Tetapi sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara, Galatia 2 ayat 19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh Rasul Paulus? Mati terhadap hukum Taurat. Saudara, Paulus ingin mengatakan bahwa dia tidak lagi bertanggung jawab kepada hukum Taurat. Dia tidak lagi dalam posisi harus menjawab tuntutan hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel memiliki hidup yang bersaksi di tengah-tengah bangsa lain. Namun di dalam implementasinya hukum Taurat dalam kehidupan sehari-hari, para pemimpin-pemimpin agama Yahudi ternyata membangun pemahaman Tauratnya sendiri dan menjadikan hidup mereka itu menjadi tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka tidak menghadirkan Tuhan untuk memahami apa yang menjadi maksud utama hukum Taurat yang diberikan Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Para pemimpin agama bangsa Israel tidak membangun pemahaman Taurat mereka itu dengan datang kepada Tuhan. Sesungguhnya sebenarnya Allah ingin mereka memahami Taurat itu dengan iman dan bukan dengan perbuatan. Saudara-saudara, para pemimpin agama Israel gagal untuk memahami sifat progresif dari apa yang Tuhan ingin sampaikan tentang kehidupan dan rencananya bagi umat manusia yang berdosa melalui bangsa Israel. Rasul Paulus berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Pada masa yang lalu, Paulus mengatur dan melandaskan kehidupannya dengan Taurat. Dan itu jelas sekali merupakan pemahaman yang salah. Paulus mengatakan bahwa semua masa lalu itu sudah dia kuburkan dan tinggalkan. Bagi Paulus, Taurat sangat jelas tidak dapat menjadi dasar kebenaran manusia di hadapan Allah. Filipi 3 ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Hari-hari yang lalu yang membanggakan tanpa kehadiran Tuhan haruslah kita tinggalkan. Hari-hari yang lalu adalah sebuah pelajaran. Bila hari-hari yang lalu yang baik itu tentunya harus terus kita lanjutkan pada hari-hari ini. Pada hari-hari yang lalu mungkin ada beberapa hal yang cukup mudah bagi kita untuk mendapatkan. Bahkan cukup mudah untuk kita nikmati dengan lebih bebas. Bebas bergerak, bebas ke sana kemari. Namun karena pandemik COVID-19 ini membuat hari-hari kita ini menjadi sulit untuk mendapatkan dan menikmati apa yang pernah kita nikmati sebelumnya dan apa yang pernah kita dapatkan sebelumnya. Tapi saudara-saudara, pertanyaannya adalah, apakah hari-hari yang kita lewati ini dengan situasi dan kondisi yang terjadi membuat saya dan saudara itu kehilangan sukacita? Membuat saya dan saudara itu memiliki pikiran dan tindakan yang salah, atau membiarkan perasaan kita itu sebagai pribadi yang tidak berarti? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus dengan jelas mengatakan, dia tidak ingin kembali dan tidak ingin terikat kehidupannya dengan masa lalu. Paulus menegaskan bahwa dia telah tinggalkan masa lalu yang telah membuat hidupnya itu jauh dari hidup benar dan jauh dari Allah. Saudara-saudara, Rasul Paulus dapat memahami bahwa masa lalunya sedemikian karena dia menemukan yang lebih mulia dengan apa yang
didapatkan dan apa yang dialaminya di dalam Kristus. Saudara-saudara, orang-orang Kristen yang suka membaca buku-buku rohani Kristen pasti mengenal seorang tokoh yang bernama John Stott. Seorang teolog, penulis yang sangat baik, pengkhotbah dari Inggris. Di dalam salah satu bukunya yang dia tulis berjudul Mengapa Saya Seorang Kristen, di bagian awal itu John Stott menuliskan bahwa ada pertanyaan yang ditujukan kepada dia, mengapa saya seorang Kristen? Dia menjelaskan bahwa banyak orang mengharapkan dia akan menjawab karena mungkin itu pengaruh orang tua atau guru-gurunya di sekolah. Dan bahkan mungkin karena itu keputusan John Stott sendiri. Kata John Stott, semuanya itu mungkin sebagian benar. Tapi mengapa saya menjadi orang Kristen? John Stott ingin menegaskan bahwa itu bergantung mutlak karena Yesus Kristus saja yang telah mengejar saya dengan tanpa lelah di saat dirinya menjauh dari Allah dan semua karena kemurahannya. Saudara, Rasul Paulus menegaskan bahwa perjumpaan dan kehadiran Kristus telah merubah pemahaman dan arah kehidupannya. Kembali di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Karena Kristus, Paulus menganggap masa lalunya itu dianggap sebuah kerugian. Tetapi pengenalan akan Kristus Yesus itu dikatakan lebih mulia daripada semuanya. Lebih mulia daripada semuanya bukan saja lebih mulia daripada apa yang pernah dimiliki pada hari-hari yang lalu. Tetapi juga selalu mulia akan hal-hal yang akan didapatkan dan dialaminya pada hari-hari yang dijalaninya bersama dan di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba pada bagian ini, saya ingin mengatakan jika ada di antara saudara yang mendengarkan khotbah ini dan belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengatakan bahwa meskipun juga bagi saudara ada yang sudah mengatakan saya sudah percaya, namun hidup saudara jauh dari Tuhan, maka pada kesempatan ini saya ingin menegaskan kepada saudara hal yang sangat penting. Bahwa tanpa kehadiran Kristus dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka saudara pasti tidak akan memiliki pengalaman yang indah dan pemahaman yang sama seperti dialami dan dimiliki Rasul Paulus. Bahwa pemahaman yang benar tentang Allah dan mengalami kehadiran Allah seperti Paulus pasti kita miliki hanya di dalam Kristus. Saudara, semua yang kita dapatkan dan dialami seperti Rasul Paulus di dalam Kristus, itu karena anugerah Tuhan bagi Rasul Paulus. Dan anugerah yang sama itu disediakan bagi setiap orang yang datang membuka hatinya untuk kehadiran Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Saudara-saudara, hari-hari tanpa Kristus pasti membuat kita sulit melupakan hari-hari yang lalu. Namun hari-hari yang dijalani dengan memiliki Yesus Kristus menolong kita menemukan, membangun pemahaman hidup yang benar, mengalami pengalaman rohani yang semuanya itu merupakan lebih mulia daripada apapun yang pernah kita nikmati pada hari-hari yang lalu. Saudara, memiliki Kristus dan hidup di dalam Kristus pasti mendatangkan arti dan sukacita di dalam hidup kita. Pasti akan membuat saya dan saudara mengalami kekuatan di dalam perjalanan hidup kita sama seperti yang dialami Rasul Paulus. Kita akan dapat bertahan di dalam kesusahan, bahkan tetap setia dan giat melayani. Saudara-saudara menerima dan menghadirkan Yesus Kristus dalam kehidupan
bukan saja menolong kita memahami tentang masa lalu dengan benar, dan bagaimana kita bisa memahami masa lalu juga yang salah. Kehidupan di dalam Kristus menolong kita, justru mengarahkan kehidupan kita untuk menemukan hal-hal yang lebih mulia yang disediakan Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20 lebih lanjut berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Saudara, apa arti perkataan-perkataan ini? Rasul Paulus lebih lanjut menyaksikan kepada jemaat di Galatia dan kepada kita yang membaca firman Tuhan, bahwa perjumpaannya dengan Kristus telah membawanya pada kesadaran bahwa hidup yang dihidupinya itu merupakan milik Kristus. Rasul Paulus mengekspresikan dengan jelas sekali bagaimana dia mengarahkan hidupnya dengan benar, bahwa seutuh hidupnya itu merupakan untuk Kristus. Rasul Paulus menyadari hari-hari hidupnya itu sama dengan kita, bahwa dia masih hidup di dalam daging. Hidup yang tidak terlepas daripada godaan, pergumulan, dan bahkan kegagalan. Tapi Paulus mau mengatakan bahwa di dalam realita hidup, di dalam daging ini, dia selalu ingin diuji. Dia ingin berkomitmen untuk mengekspresikan kehidupannya di dalam iman. Di dalam Kristus, Paulus mengalami kemenangan. Karena dia tahu Allah begitu mengasihi dia. Dan Allah telah memberikan yang terbaik baginya, yang semuanya itu juga disediakan bagi semua orang percaya. Allah mewujudkan semuanya itu melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Saudara-saudara, pengorbanan Kristus begitu sangat berarti bagi Paulus. Paulus tidak ingin menjadi orang yang hidup menyia-nyiakan pengorbanan Kristus. Bagaimana dengan saudara? Saudara, Epi Meyer berkata, pengakuan Paulus dari kekuatan salib dalam hidupnya sendiri, ini berdiri di antara dirinya dan masa lalu. Hidupnya telah dipaku di masa lalu, dan kehidupan baru ini tidak lagi berasal dari upaya sia-sia untuk memelihara hukum Taurat, tapi kehidupan yang keluar dari kehidupan Kristus. Saudara, itulah sebabnya Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20, "Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Saudara, Rasul Paulus adalah seorang yang sangat realistis bahwa dia bukan orang yang sempurna. Kristus hidup di dalam aku karena Rasul Paulus tidak ingin melupakan apa yang sudah dia dapatkan di dalam Kristus. Bahwa semuanya itu lebih mulia dari apapun juga yang dimilikinya di masa lalu. Hidupnya sekarang merupakan milik Kristus. Maka saudara-saudara, dia tentunya tidak ingin hidupnya menjadi hidup yang kemudian berhenti untuk berjuang. Dia ingin hidupnya hidup yang dibangun dengan benar. Hidup yang tidak ingin berhenti menghadirkan Kristus selalu. Baik di dalam setiap pikiran, perasaan, perkataan, dan tindakannya. Saudara, pemahaman dan komitmen hidup seperti itu yang selalu diinginkan Tuhan atas diri kita. Di dalam hari-hari hidup kita yang sedang kita jalani ini dan seterusnya seharusnya demikian. Kita harus selalu membawa hidup kita bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Mari kita katakan pada diri kita bahwa saya akan terus berjuang. Saya akan terus membangun hidupku dengan benar di dalam kekuatan Tuhan. Dan tidak akan hidup menjauhkan diri dari Tuhan.
Mari kita berkata pada diri kita bahwa saya akan menghadirkan Kristus yang terbaca, yang terlihat di dalam jalan-jalan kehidupan ini, di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Mari kita berkata bahwa saya tidak akan kembali pada hari-hari yang lalu, yang tidak menghadirkan Tuhan. Hari-hari yang lalu yang tidak memperkenankan Tuhan. Saudara, mari kita berkata pada diri kita bahwa saya tidak akan ingin dibelenggu dengan pengalaman hari-hari yang lalu, karena sekedar hari-hari yang lalu itu pernah membuat kita tertawa. Karena hari-hari yang lalu itu lebih mudah bagi kita mendapatkan banyak hal, namun hari ini mungkin menjadi semakin sulit dan bahkan tidak lagi kita dapatkan. Mari kita juga berkata bahwa saya tidak ingin dibelenggu dengan pengalaman hari-hari yang lalu yang pernah membuat saya sedih. Saya tidak akan membiarkan diri melewati hari-hari ini dalam ikatan ketakutan dan kegelisahan karena pengalaman yang sedih pada hari-hari yang lalu. Bahwa sesungguhnya semua hari-hari yang lalu itu menjadi perenungan bagi kita. Tapi kita tidak akan menjadikan pengalaman dan ikatan masa lalu itu menjadi landasan untuk membangun pemahaman akan arti kehidupan kita. Tapi mari kita berkata, saya akan menjadi seorang yang menjalani hidup hari ini dan selanjutnya bersama Tuhan. Bahwa saya tidak akan memilih tawaran jalan yang salah karena ingin hidup seperti hari-hari yang lalu, yang pernah membuat saya dan saudara itu lebih mudah mendapatkan dan memiliki sesuatu yang kita inginkan. Mari kita juga berkata, saya tidak akan membiarkan hidup saya melakukan langkah-langkah yang tidak benar, sekedar untuk menghadirkan diri dan mengalami kembali pengalaman hidup hari-hari yang lalu yang menyusahkan dan menyedihkan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menjalani hidup kita hari-hari hidup ini, hari-hari yang selalu mengalami kehadiran Tuhan Yesus. Bahwa di dalam Kristus kita selalu menemukan dan mengalami hal-hal yang menguntungkan dan mendapatkan hal-hal yang lebih mulia dari sebelumnya. Mari kita berkata dan berkomitmen bahwa saya akan menjadi orang percaya yang selalu mengejar, selalu bertanya dan menemukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa kita adalah orang yang telah dibebaskan untuk menikmati kehidupan, kebebasan yang benar di dalam Tuhan. Saudara Haddon W. Robinson berkata, Allah telah memberikan kebebasan kepada kita untuk membuat keputusan-keputusan yang baik. Dan kita bertanggung jawab terhadapnya. Mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak moral Allah, membuat kita menjadi umat yang berjalan di dalam kehendak-Nya. Saudara, mari kita mengisi kehidupan ini di dalam kebebasan oleh karena anugerah demi anugerah. Tuhanlah yang menuntun kita untuk berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, karena lewat pengalaman dan pemahaman Rasul Paulus yang dialaminya, yang disampaikannya kepada jemaat di Galatia sebagai penerima surat yang pertama, dan kepada setiap kami orang-orang Kristen di dalam sepanjang sejarah. Bagaimana dia mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Perjumpaan dan pengenalannya yang luar biasa tentang Tuhan. Bagaimana dia bertumbuh di dalam Tuhan. Membawa dia melihat hari-hari yang lalu, masa lalu itu justru menjadi sebuah kerugian. Dan dia tidak ingin kembali kepada masa lalu itu. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-Mu, karena seperti Paulus kemudian melihat di dalam Kristus selalu mendapatkan dan mengalami hal yang lebih mulia. Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mengalami seperti Rasul Paulus, karena Tuhan begitu mengasihi kami, sehingga hari-hari yang kami lewati ini, hari-hari yang menyadari bahwa kami telah dibebaskan dari masa lalu untuk
mendapatkan kebebasan di dalam anugerah demi anugerah Tuhan yang disediakan Tuhan bagi kami. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan, di dalam segala hal mereka mengalami Tuhan, mereka kuat, mereka melihat bahwa Tuhan hadir dan mengalami Tuhan yang memimpin, memberikan kekuatan. Tuhan, terpujilah nama-Mu, biarlah setiap kami boleh sungguh-sungguh bersuka cita, bersyukur dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.